Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Pelistari dengan NIM 2023-143642, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan materi tentang menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Hal itu masuk dalam tata kehidupan pemerintah dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dengan cara mengingat kembali bagaimana sejarah lahirnya Pancasila pada tahun 1945. Pada dasarnya Pancasila merupakan sebuah perwujudan nyata nilai-nilai yang dimiliki, yang dimana seharusnya diyakini keberadaannya oleh masyarakat dan dihayati tanpa ada rasa terpaksa. Selanjutnya, Pancasila diangkat sebagai dasar negara setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila diperaksai oleh Soekarno dan merupakan kesepakatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada 1 Juni 1945, nilai luhur proses perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia juga terlihat dalam sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI merupakan contoh bermusyawarah untuk menghasilkan mufakat. Pancasila berasal dari bahasa Sengketa. Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau sendiri. Jadi Pancasila berarti 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Melalui peristiwa Sumpah Pemuda, para pemuda mengumandangkan tekad mulai yakin menyatukan Indonesia sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bangsa. Selama abad ke-18 atau ini POC menetapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dalam politik. Di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram, perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1900-an. Tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi. Selanjutnya, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928, peristiwa pengkhianatan PKI dan kesaktian Pancasila. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hingga saat ini sudah pernah terjadi peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah dan ingin menampilan Pancasila dari dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia dengan upaya mengganti dengan bentuk yang yaitu ideologi komunisme. Adanya peristiwa pemberontakan PKI adalah peristiwa pemberontakan PKI yang pertama kali terjadi di Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi yang berpusat di Madiun, Jawa Tengah pada tahun 1948. Lanjut, pemberontakan PKI yang kedua terjadi pada tahun 1965 di Jakarta. Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia. Pada saat itu peristiwa ini tepat terjadi pada
tanggal 30 September 1965 atau sekitar 50 silam. PKI merupakan salah satu partai terbesar dan tertua di negara Indonesia. Selanjutnya yaitu latar belakang G30S melibatkan ketegangan politik dan konflik antara golongan militer dan politik di Indonesia pada saat itu. Beberapa hal yang menyebabkan munculnya gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI, PKI, dan pertentangan pun muncul di antara mereka. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turun melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pada masa prasejarah, pada masa ini manusia Indonesia sudah memiliki konsep ketuhanan secara sederhana berdasarkan tingkat kecerdasan manusia saat itu, yaitu dengan menganggap adanya sebuah kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia yang disebut animisme. Selain itu, manusia prasejarah juga berkeyakinan setiap benda-benda memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia yang disebut dinanisme. Manusia prasejarah juga sudah memiliki konsep kepemimpinan dengan memiliki seorang kepala suku atau kepala kelompok. Di antara mereka juga sudah terjadi persatuan di antara setiap kelompok. Masa sejarah. Pada masa ini kecerdasan manusia sudah berkembang, sehingga kehidupan pun berkembang. Manusia sudah memiliki konsep ketuhanan yang lebih maju, yaitu dengan menganut sebuah agama. Agama yang mula-mula berkembang di Indonesia yaitu agama Hindu dan Buddha. Konsep keadilan juga sudah ditegakkan dengan adanya hukum-hukum yang dibuat setiap kerajaan, baik masa Hindu, Buddha maupun Islam. Sedangkan pada zaman modern, keadilan ditegakkan dengan dibuatnya beberapa lembaga penegak hukum. Muncul juga kerajaan Sriwijaya yang berusaha menyatukan kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama yang memiliki posisi maritim yang kuat. Pada puncaknya adalah konsep kerajaan Majapahit yang berusaha mempersatukan seluruh Nusantara di bawah panji kerajaan Majapahit. Seperti disebut dalam Sumpah Palapa, konsep kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan juga sudah ada di zaman kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha maupun kerajaan Islam. Materi selanjutnya yaitu interpretasi peristiwa sejarah. Pada zaman sejarah Indonesia kuno, terdapat dua kerajaan yang bertujuan menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Majapahit meninggalkan beberapa karya besar seperti Negara Katamagama pada tahun 1335 yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila Karangpuh Parapanka. Kitab Sutasoma yang terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika, Tahana Dharma Magurwa. Artinya walaupun berbeda, satu jua adanya sebab tidak ada agama yang mempunyai tuan yang berbeda. Terakhir, kesimpulan. Untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia yang dapat menginspirasi dan memperkuat kesatuan bangsa dengan memahami bagaimana berbagai peristiwa sejarah membentuk identitas dan karakter bangsa, kita dapat menghargai keberagam budaya, memperkuat semangat persatuan untuk memajukan Indonesia ke depan. Semua sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan perwujudan dari kehidupan bangsa Indonesia. Pada zaman sejarah, masyarakat sudah mengenal peraturan yang ada di kitab suci Tripitaka dalam ajaran Buddha. Pada kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudarsono dengan Budi Utomo. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Bila ada kata salah ataupun kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.